Semangat pagi. Hari ini saya ingin mengawali dengan berbagi hal yang saya syukuri. Ketika saya ingin mengisi bahan bakar mobil, saya mengisi sejumlah 100.000 di pom bensin A. Lalu parameter di mobil bahan bakar itu naik 2 kotak. Lalu selanjutnya saya juga mengisi dengan nominal yang sama 100.000 di pom bensin yang B. Nominal itu mengisi 3 kotak di parameter bahan bakar dalam mobil yang saya perhatikan. Lalu timbullah penasaran kenapa terjadi perbedaan isi volume bahan bakar yang saya rasakan padahal jumlah nominal yang saya isi sama. Saya pun mulai mencari tahu, jadi saya semakin banyak membaca. Memang betul pepatah yang mengatakan membaca adalah jendela dunia. Semakin saya membaca, semakin saya mendapatkan lebih banyak informasi. Ternyata memang isu mengenai bahan bakar ini sudah menjadi hal umum di masyarakat. Sepertinya ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak, baik itu pihak pom bensin ataupun mungkin petugasnya untuk mengakal-ngakali konsumen. Lalu saya pun mendapatkan artikel, ternyata ada perbedaan pom bensin, yaitu pom bensin dengan nomor depan 31, 2 angka pertama, itu adalah pom bensin yang dikelola oleh pemerintah. Lalu pom bensin dengan nomor 34, 2 digit pertama, itu adalah pom bensin yang dikelola oleh swasta. Jadi biasanya milik pemerintah ini lebih akurat perhitungannya. Jadi memang saya biasanya pergi ke pom bensin B itu, memang jaraknya lebih jauh dari rumah kami, tapi isinya lebih akurat dan lebih memuaskan ketika melihat parameter bahan bakar di mobil. Lalu saya pun mencoba trik yang lain. Ketika saya mengisi dengan nominal yang biasa, misalnya kelipatan 50.000, 100.000, 150 ataupun 200.000, itu biasanya hanya naik sedikit dia. Tapi ketika saya mengisi dengan angka yang tidak biasa, misalnya 115.000 atau 102.000 ataupun 58.000 ataupun angka-angka lain yang memang tidak biasa, yang kalau misalnya kita lihat di penyetelan alat pengisian bahan bakar di pihak pom bensin, biasanya mereka jika kita meminta mengisi bahan bakar dengan sejumlah tertentu, ada angka-angka yang memang nominalnya misalnya 100.000 mereka pencet misalnya angka 1, 50.000 angka 2 misalnya. Jadi saya mengisi yang tidak biasanya ada di tombol-tombol tersebut. Hasilnya adalah bahan bakar yang terisi itu volumenya lebih banyak. Inilah hal yang saya syukuri di mana semakin banyak membaca, semakin banyak tips yang saya dapatkan untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita terus lebih banyak menggunakan waktu untuk membaca hal-hal yang kita butuhkan. Mari kita terus juga bersyukur untuk hal-hal yang kita rasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 18 September ialah kita harus bekerja dengan kasih. Ayat intinya tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Penjelasannya, kiranya Allah menolong kita untuk memahami bahwa kita harus menjadi pekerja bersama dengan Dia. Mari kita mulai dari sini untuk menjadi rekan kerja dengan surga. Tidakkah engkau mau bersatu dalam pekerjaan untuk keluargamu dan sahabat-sahabat serta kenalan-kenalanmu? Biarlah setiap orang muda kita sebagai murid Kristus memiliki kasih yang tidak mementingkan diri sendiri untuk semua murid Kristus yang lain. Coba lihat anak miskin yang bukan favorit itu, yang kepadanya tidak ada kebaikan khusus diperlihatkan. Dan jadikanlah ini sebagai satu objek perhatianmu yang tidak mementingkan diri. Mereka yang sangat menarik tidak akan kehilangan teman, sementara mereka yang kurang dalam penampilan, yang pemalu dan sulit untuk berkenalan, mungkin memiliki sifat-sifat pilihan dan mereka pun adalah tebusan darah Kristus.
Kita perlu menyadari setiap hari betapa hebatnya penolong yang kita miliki di dalam Yesus. Biarlah kita semua mengerti bahwa mereka dapat menjadi rekan kerja dengan Yesus Kristus. Adalah hak istimewamu untuk menerima kasih karunia dari Kristus yang akan memungkinkan engkau menghibur orang lain dengan penghiburan yang engkau sendiri telah dihiburkan oleh Allah. Biarlah setiap orang berusaha melakukan pekerjaannya sebagaimana dia berharap dia telah melakukannya ketika akhir semua hal akan tiba. Biarlah masing-masing mencoba membantu yang lain. Dengan demikian, engkau boleh memiliki surga kecil di dunia ini, dan para malaikat Allah akan bekerja melalui engkau untuk membuat kesan yang benar. Kristus ingin menggunakanmu sebagai hambanya. Berusahalah untuk membantu dimanapun engkau bisa. Tumbuhkanlah kecenderungan terbaik, sehingga anugerah Tuhan boleh tercurah padamu dengan limpah. Muda dan tua, belajar memandang Allah sebagai oknum yang akan menyembuhkan, sebagai oknum yang bersimpati, yang memahami kebutuhan mereka, dan yang tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kemanusiaanmu dapat memegang erat keilahian Kristus dengan iman yang hidup, dan engkau dapat belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip surga. Ini akan membuat engkau menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita berbuat baik dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Beberapa hari yang lalu ketika hendak keluar dari rumah, saat di tempat parkir ada seorang anak kecil yang datang untuk menawarkan sebuah tisu yang agak tebal untuk dijual. Lalu saya pun menanyakan berapa harganya dan dia menyebutkan 15.000. Saya memberikan uang tersebut dan saya pun menyampaikan, sehat-sehat ya dan Tuhan memberkatimu. Anak ini pun tersenyum dan sepertinya senang karena ada orang yang menyampaikan kata-kata berkat kepadanya. Mari kita buat hal-hal kecil, hal-hal kasih yang dapat kita lakukan, tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, selamat pagi, terima kasih banyak. Hari ini kami dapat mengawali kegiatan kami dengan menghadap Engkau, Allah semesta langit, yang memiliki kuasa di bumi dan kuasa di surga. Kami memohon kepada Tuhan, tidaklah mudah bagi kami untuk terus menunjukkan kasih. Seringkali kami lemah dan tergoda untuk mementingkan diri kami sendiri. Tapi biarlah bisikan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami bahwa setiap waktu kami harus meminta pertolongan Tuhan sehingga kami dimampukan untuk terus memiliki kasih, menunjukkannya kepada orang lain juga. Bapak, sepanjang sabat ini kami memohon berkat kehadiran Tuhan dalam hati pikiran kami, sehingga kami pun boleh mengalami penyembuhan, baik secara fisik maupun secara rohani. Kami turut juga menyampaikan permohonan bagi setiap umat-umat Tuhan yang sementara sakit dan membutuhkan kesembuhan. Kiranya Tuhan akan mengulurkan tangan, menjamah setiap tubuh, sehingga mereka pun boleh dipulihkan dan memiliki hari yang lebih baik lagi ke depannya, dan memuji Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tidak bersama dengan kami. Kiranya berkat Tuhan juga menjadi bagian mereka. Mohon ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, teruslah berbuat baik. Tuhan memberkati. Amin.